di sebuah kota yang tumbuh lebih cepat dari detak jantung manusia. Shenzhen, sebuah gagasan lahir dengan cara yang nyaris sunyi. Akhir 1990-an, China belum dikenal sebagai pemimpin teknologi dunia. Mobil listrik masih terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Di tengah keterbatasan itu, seorang insinyur kimia bernama Wang Chuanfu memulai BYD, Build Your Dreams. Bukan dengan ambisi menaklukkan dunia, melainkan dengan satu fokus sederhana, baterai. Di ruangan-ruangan pabrik yang panas dan padat, BYD belajar memahami energi, bagaimana menyimpannya, mengendalikannya, dan membuatnya terjangkau. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada panggung peluncuran megah, hanya ketekunan, kegagalan kecil, dan perbaikan tanpa henti. Tahun-tahun ini adalah fondasi yang jarang dibicarakan, namun justru disinilah cerita besar dimulai. Jauh sebelum BYD disebut sebagai pesaing Tesla, jauh sebelum dunia menyadari bahwa masa depan mobil listrik tidak hanya lahir di Silicon Valley, tetapi juga di bengkel-bengkel senyap China Selatan. Awal 2000-an, ketika banyak perusahaan otomotif masih menganggap mobil listrik sebagai proyek sampingan, BYD justru mengambil keputusan yang berisiko, masuk ke industri otomotif. Langkah ini terdengar aneh. Perusahaan baterai ingin membuat mobil. Bagi banyak analis, ini adalah kesalahan yang nyaris naif. Namun BYD tidak memulai dengan kecepatan, desain futuristik, atau gengsi global. Mereka memulai dari fungsi. Mobil-mobil listrik BYD pertama digunakan sebagai taksi, armada bus kota, kendaraan operasional. Dipakai setiap hari, diuji tanpa henti. Rusak, diperbaiki, lalu disempurnakan. Sementara dunia terpukau oleh visi mobil listrik premium dari barat, BYD diam-diam membangun sesuatu yang berbeda, keandalan massal. Setiap kilometer yang ditempuh taksi listrik di jalanan China adalah data. Setiap baterai yang bertahan bertahun-tahun adalah pelajaran. Tanpa banyak bicara, BYD sedang menguasai satu hal penting, realitas penggunaan mobil listrik di dunia nyata. Jika Tesla dikenal karena kecepatan dan teknologi perangkat lunaknya, maka BYD tumbuh dengan satu keyakinan yang berbeda. Mobil listrik adalah soal baterai. Bertahun-tahun mengembangkan baterai membuat BYD memahami satu hal penting. Energi bukan hanya harus kuat, tetapi juga aman, tahan lama, dan murah. Dari pemahaman itulah lahir Blade Battery, baterai lithium iron phosphate yang panjang, tipis, dan nyaris tidak pernah terbakar. Bahkan ketika ditusuk paku baja, baterai ini tidak meledak. Di saat industri global masih mengejar kepadatan energi setinggi mungkin, BYD memilih jalan yang lebih sunyi, menghilangkan risiko, menekan biaya, dan memastikan mobil listrik bisa dimiliki jutaan orang. Keputusan ini tidak sensasional, namun dampaknya terasa perlahan. Harga mobil listrik turun, kepercayaan konsumen naik, dan BYD mulai melaju lebih cepat dari yang disadari dunia. Tanpa banyak pengumuman besar, BYD sedang memegang kunci masa depan mobil listrik. Disinilah perbedaan itu menjadi jelas. Tesla dan BYD tidak sedang berlari di jalur yang sama. Mereka menempuh dua filosofi yang berbeda. Tesla memilih pendekatan revolusioner, mobil sebagai komputer berjalan, perangkat lunak sebagai jiwa, dan inovasi cepat sebagai identitas. BYD sebaliknya berjalan lebih senyap. Mereka membangun semuanya sendiri, baterai, motor listrik, semikonduktor, hingga perakitan akhir. Integrasi vertikal menjadi senjata utama. Saat rantai pasok global terguncang, BYD tetap berproduksi. Ketika harga bahan baku melonjak, BYD masih mampu menekan biaya. Perlahan tapi pasti, perbedaan ini mulai terlihat di angka penjualan. Di banyak pasar, mobil listrik BYD tidak lebih cepat, tidak lebih mencolok, namun lebih masuk akal. Dan di dunia nyata, seringkali yang masuk akal adalah yang menang. Ada satu momen dalam setiap revolusi ketika cerita berhenti menjadi opini dan berubah menjadi angka. Tahun demi tahun,
grafik penjualan BYD terus menanjak. Bukan karena satu model ikonik, melainkan karena banyak mobil yang terjual ke keluarga muda, pengusaha kecil, hingga pasar negara berkembang. Sementara Tesla masih mendominasi citra global, BYD mulai menyalip dalam volume. Mobil listrik tidak lagi eksklusif, ia menjadi alat transportasi sehari-hari. Pelabuhan-pelabuhan Cina dipenuhi kapal pengangkut mobil BYD menuju Asia Tenggara, Eropa, Amerika Latin. Nama BYD mungkin belum selalu dikenal, tetapi produknya sudah hadir di jalanan. Inilah kekuatan yang sering diremehkan, bukan menjadi yang paling dibicarakan, melainkan yang paling banyak digunakan. Menariknya, BYD tidak pernah benar-benar menyatakan perang. Tidak ada pernyataan provokatif, tidak ada sindiran terbuka kepada Tesla. Namun di balik ketenangan itu, pasar bergerak dengan caranya sendiri. Di kuartal-kuartal tertentu, penjualan kendaraan listrik BYD melampaui Tesla secara global. Bukan karena satu terobosan dramatis, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. BYD tidak mengalahkan Tesla dengan kecepatan atau mimpi kolonisasi Mars. Mereka melakukannya dengan ketersediaan, harga, dan ketahanan produk. Di Eropa, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin, mobil BYD hadir sebagai jawaban praktis atas kebutuhan nyata. Dan di dunia industri, seringkali kemenangan terbesar datang bukan dari yang paling lantang, melainkan dari yang paling siap. Sejarah jarang mencatat kemenangan pada saat ia sedang terjadi. BYD tidak pernah menobatkan dirinya sebagai raja. Tidak ada mahkota, tidak ada momen tunggal yang dramatis. Namun hari ini, jutaan mobil listrik BYD bergerak di jalanan dunia, mengangkut kehidupan sehari-hari. Pekerja, keluarga, mimpi kecil yang nyata. Tesla tetap menjadi simbol revolusi. BYD menjadi tulang punggungnya. Dan mungkin disitulah makna kemenangan yang sesungguhnya. Bukan siapa yang pertama bermimpi, tetapi siapa yang mampu mewujudkan mimpi itu untuk sebanyak mungkin manusia. Di tengah senyap pabrik dan jalanan malam yang dipenuhi cahaya lampu listrik, raja baru mobil listrik lahir tanpa suara, namun dengan dampak yang tak bisa lagi diibalkan.